listrik sudah hadir di desa Bapak dan ini adalah kado istimewa untuk warga desa Kahiri. Terima kasih Bapak Bupati atas dukungan selama ini kepada para pejuang kelistrikan Indonesia. Listrik untuk rakyat, listrik untuk semua. PLN berhasil listriki 44 dusun di Nusa Tenggara Barat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari Save News. PT PLN Persero berhasil melistriki selama 24 jam non-stop sebanyak 44 dusun terpencil yang tersebar di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Lasiran di Mataram mengatakan, sebanyak 3.949 kepala keluarga di 44 dusun terpencil tersebut sudah menikmati listrik 24 jam. Sebelumnya, seluruh KK tersebut menikmati listrik hanya selama 12 jam. Ia menyebutkan, sebanyak 44 dusun terpencil tersebut tersebar di Desa Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, sebanyak 3 dusun. Selain itu, di Kabupaten Bima 5 dusun yang tersebar, di Desa Oi Katupa 2 dusun, dan Desa Gelu 3 dusun. Lasiran menambahkan sebanyak 36 dusun yang sudah menikmati listrik sejak 2020, tersebar di Kabupaten Sumbawa, yakni 1 dusun di Desa Batu Dulang, 8 dusun di Kecamatan Kelawis, 12 dusun di Kecamatan Lantung, dan sebanyak 15 dusun di Kecamatan Ropang. Untuk melistriki seluruh dusun tersebut, PLN Unit Induk Wilayah NTB membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 98,45 km sirkuit atau KMS dan jaringan tegangan rendah sepanjang 12,39 kms. Selain itu, PLN juga menyiapkan 9 unit gardu dengan kapasitas 660 kV ampere atau kVA. Untuk rasio desa berlistrik setelah 100% tercapai di akhir 2018, saat ini pihaknya fokus untuk melistriki dusun yang belum memperoleh listrik dari PLN. Namun tentunya tak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB, M. Husni menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja PLN NTB yang telah dan akan terus berupaya mengalirkan listrik hingga ke tingkat dusun. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018-2023, khususnya terkait dengan upaya penurunan angka kemiskinan serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Selain terus berupaya melistriki 24 jam non-stop, PLN juga memiliki program diskon biaya penyambungan untuk layanan pasang baru bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dengan program tersebut, calon pelanggan yang memenuhi kriteria akan memperoleh diskon 50% untuk layanan pasang baru dan berlaku bagi calon pelanggan tarif rumah tangga daya 450 dan 900 volt ampere. Selain untuk warga di daerah 3T, program tersebut juga berlaku bagi masyarakat yang nomor induk kependudukannya terdaftar di basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program tersebut berlaku hingga Desember 2022. Dan itulah yang membuat saya harus banyak keliling ke luar negeri, karena kita banyak tergantung teknologi masih banyak dari luar. Kita ingin kembangkan, Presiden terus ingin kembangkan industri dalam negeri, ini terus kita push, sementara kita masih butuh sebagian dari luar. Nah, untuk Prabowo keliling Eropa berburu jet tempur hingga borong misil Ukraina. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari Save News. Pemerintah Indonesia tengah gencar membidik sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista untuk mereformasi peralatan militer tanah air. Indonesia berambisi untuk memiliki 170 jet tempur yang saat ini kurang dari 60 unit. Hal ini membuat Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto gencar keliling ke berbagai negara dan rajin melobi beberapa negara agar mendapatkan alutsista seperti jet tempur sampai kapal selam. Kementerian Pertahanan dilaporkan telah menunjukkan intensinya untuk membeli misil dari Ukraina. Keinginan ini disampaikan Ukraina
yang menyampaikan intensi pihak pemerintah Republik Indonesia di Jakarta untuk memborong rudal jelajah pantai. Menurut laporan Defense Express yang dikutip defense.blog, para pemimpin militer Indonesia dan Ukraina telah sepakat dalam menandatangani perjanjian untuk meningkatkan kerjasama militer mereka, termasuk intensi pembelian sistem pertahanan pesisir Ukraina terbaru yang disebut Neptunus. Kesepakatan ini diumumkan dalam nota kesepahaman antara kedua negara pada hari Jumat 25 Desember 2020 yang akan melibatkan penjualan sistem radar terbaru, rudal udara, dan sistem pertahanan pantai Neptune baru dengan rudal jelajah R360. Menurut sumber terbuka, satu baterai Neptune termasuk 6 peluncur USPU-360 dengan 24 rudal pembunuh kapal R360. Neptune adalah sistem peluru kendali yang dirancang untuk digunakan melawan kapal dan kapal besar. Rudal R360 memiliki berat 870 kg. Berat hulu ledaknya adalah 150 kg. Jangkauan peluncurannya hingga 280 km. Jangkauan peluncurannya hingga 280 km dan kecepatannya sekitar 900 km per jam. Ia mampu mencapai ketinggian dari 3 meter hingga 10 meter di atas permukaan. Sistem ini secara bersamaan dapat meluncurkan hingga 24 rudal, yaitu salvo penuh 6 peluncur dengan interval peluncuran dalam salvo dari 3 hingga 5 detik. Selain itu, rudal ini dapat ditemukan pada jarak hingga 25 km dari garis pantai dan penyebarannya berlangsung hingga 15 menit. Sistem Neptune dapat diintegrasikan dan diadaptasi ke sistem komando yang berjauhan. Hal ini dapat memperluas area pertahanan dan meningkatkan kemampuan tempur. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya memang keliling ke berbagai negara dan rajin melobi beberapa negara seperti Perancis, Austria, dan Rusia agar mendapatkan alutsista seperti jet tempur sampai kapal selam. Dengan Perancis, Prabowo menyatakan ketertarikannya untuk memboyong jet tempur Rafale. Adapun dengan Rusia, Prabowo berencana untuk membeli Sukhoi Su-35. Dan dengan Austria, menteri dari Partai Gerindra ini bernegosiasi untuk membeli Eurofighter Typhoon bekas Angkatan Udara Wina. F-15 dan F-18 diproduksi oleh perusahaan F-15 dan F-18 diproduksi oleh perusahaan kedirgantaraan terkemuka Amerika Serikat, McDonnell Douglas dan Boeing. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal anggaran Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto yang mencapai 136,9 triliun rupiah dalam RUU APBN tahun anggaran 2021. Sri Mulyani menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan pemenuhan alat utama sistem pertahanan atau alutsista serta perawatannya. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan terus berupaya memperbaiki alat utama sistem persenjataan atau alutsista dalam negeri untuk memperkuat kinerja TNI. Berbagai alutsista berupa jet tempur, kapal selam hingga kapal perang buatan luar negeri dibidik oleh kementerian yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut.